waktu luang. Alhamdulillah kita bisa memanfaatkan nikmat jihad dan waktu luang tersebut ya, dengan bukti diantara kita memanfaatkan waktu luang dan nikmat jihad adalah kita bisa bermajelis taklim di sore hari ini. Namun ketika kita bisa bermajelis taklim, janganlah sombong, janganlah merasa baik sendiri daripada teman kita yang lain, karena kedatangan kita ke sini adalah atas taufik, yakni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sadar, berkali-kali di kajian disampaikan untuk memanfaatkan ya, nikmat jihad dan waktu luang, namun tidak semua orang bisa memanfaatkannya karena memang belum mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita hanya mendoakan saja kepada teman-teman kita yang belum bisa memanfaatkan, baik berdatang ke majelis taklim ataupun yang lainnya, misalkan belajar di rumah, ya, membaca Al-Quran di rumah, belum bisa, kita doakan semoga mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dijelek-jelekan dan jangan diejek, ya. Jangan dibully cara saya ini. Karena itu memang orang dapat hidayah, ya, hidayah berupa irsyad, keterangan tentang baiknya waktu, ya, tidak bisa memanfaatkan hanya karena apa? Tidak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu, agar kita selalu mendapatkan pertolongan Allah, kita itu tingkatkan, guys, sebagaimana yang kita pesankan kemarin, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana murid Imam Syafi'i kemarin itu tak ceritakan, Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi, yang beliau ini asalnya dedel, jadi cerdas, jadi berilmu, ya, dikarenakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk solusi, ya. Makanya kalau ngumpul nih dan menyimpulkan nasihat dari para ulama, ya, yaitu nasihat emas, ya, an-nasihat adzahabiyah, ya, yakni kullul khululi fit taqwa, ya. Yakni setiap solusi itu ada di dalam takwa. Itu setiap solusi, apapun itu, sebagaimana yang kita terangkan kemarin tentang kecerdasan, tentang ilmu, itu juga takwa, ya. Makanya ketika kita menghafalkan, kita memurojaah bolak-balik gak hafal-hafal, jangan pikirkan masalah hafalnya. Jangan pikirkan itu, kita pikirkan kita itu bertakwa mendekat Allah dengan baca Al-Quran. Dengan murojaah Al-Quran bolak-balik itu kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun nempelnya, ya, adanya masuk dan nempel di dalam hati kita sehingga kita bisa hafal, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wes gak apal-apal, lo gak gelem murojaah rugi. Itu bonus sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak usah pokoknya nih wes murojaah harusnya ya hafal, belum tentu. Karena hafal itu Al-Qur'an itu ditancapkan oleh Allah sesuai yang kepada hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ono wong sing ngapalno bertahun-tahun gak hafal, ono sing ngapalno mokor saulan rong wulan hafal, ono sing setahun rong tahun hafal, ono sing sampai 5 tahun gak hafal. Itu karena Allah, dan yang nggak hafal bukan berarti nggak mulia, belum tentu, ya. Bisa jadi dia memang dibiarkan Allah agar dia terus bermurojaah seperti itu. Dengan tekadnya dia terus ini, dia mendapatkan pahala tersendiri atas kesusahannya dia di dalam menempuh jalan memurojaah Al-Qur'an itu. Makanya terus para ulama, la mafarra lil abdi fid dunya wala fil akhirah. Tidak ada jalan selamat, ya, bagi seorang hamba di dunia maupun di akhirat, wala khuruja min dikin, dan tidak ada jalan untuk keluar dari kesempitan, ya, kesempitan hati, kesempitan hidup, ya, illa bitaqwallahi subhanahu wa ta'ala, kecuali hanya sebenarnya hanya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berbuat durhaka, dengan berbuat maksiat nggak akan kita bahagia, ya. Wong-wong sing melakukan pergaulan bebas, apa-apa gak roh sing haram halal, itu mereka hidupnya nggak akan bahagia, jiwanya nggak akan tenang. Tapi ketika bertakwa kepada Allah, ya, maka bisa keluar dari kesempitan hidup, ya. Dan pada kesempitan hidup itu tidak harus menjadi orang kaya raya, tidak, hatinya yang jembar itu. Bisa hatinya jembar, ya. Meskipun kelihatan biasa tapi hatinya jembar, itu juga sudah termasuk pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa kata para ulama? Fa inna taqwa hiya sababus sa'adah. Karena bertakwa itu adalah sebab kebahagiaan, wal makhraji min kulli ham, dan sebab jalan keluar dari setiap kesusahan. Wis tau sampean susah apa wae, nggo bertakwa ning Allah kok ilang. Itu bisa dipastikan itu. Enggak mungkin tidak, nggih. Karena itu sudah dinas di dalam hati maupun di Al-Qur'an. Qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini berkali-kali dihafalno, eling-eling ngantek anu tenan. Nggih. Wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al, maka Allah akan menjadikan lahu baginya mahrajan, jalan keluar.
Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi dia dengan rizki yang tidak disangka-sangka. Contohnya apa? Ya contohnya iku kompor iso murahe ngono, pokok kancane dhewe iku gak disangka-sangka kok kompor iso murahe ngono. Tapi jorong pesen kok ana demo dhisik ngono. Iya, aku yo melet roh kompor ngono menake kan. Iya, iku termasuk rezeki gak dia sangka-sangka. Sampeyan tuku ning online lah mahal iku. Mahal iku tuku ngene kancane 250 wis dadi. Nggih to Pak nggih. Mahal itu di online itu. Mahal itu di online. Iku termasuk rezeki. Iku termasuk rezeki min haitsu la yahtasib, oleh kortingan akeh kan ngono. Yo nek mundak sithik-sithik wajar rencana butuh anu. Lihat aja nanti itu, lihat aja nanti. Iya. Iya nek harga online mahal itu, aku baru delok-delok nek online bar tahun delok. Tapi kan enak, isine diganti oli sing oli anyar lah sing rega murah ya ono kok. Kan ngono umpama oli bekas entek kan. Nggih. Jadi maka di antara himbauan para ulama ketika menerangkan ayat ini nggih, menjelaskan tentang bahwa sebab kebahagiaan, sebab keluar dari kesempitan nggih, semuanya itu tidak ada jalan selamat di dunia akhirat kecuali dengan takwa nggih. Fala takhaf, maka janganlah takut ala auladika, terhadap masa depan anak-anakmu. Mungkin dia anak ojo wedi masa depane nggih. Wala tajza ala nafsika, jangan sedih atas dirimu juga keadaanmu sekarang bagaimanapun, janganlah bersedih itu. Jadi ojo kuwatir anak-anak somben piye nggih. Ojo kuwatir ning gone awakmu dhewe keadaanmu saiki. Innallaha sayakunu ma'aka nggih. Sesungguhnya Allah akan selalu bersamamu nggih. Wa sayakunu hafidun lidzurriyyaka, dan akan selalu menjaga, Allah itu menjaga keturunanmu nggih. Syaratnya apa? Idza qarrabta nggih. Ing dalem nalikane merek sapa sira nafsaka, merekake sapa sira nafsaka ing awak ira minhu ning gone Allah Subhanahu wa taala. Contone sapa ashabul contone ya contone itu nggih. Apa iku ning gone surat Al-Kahfi itu nggih. Dadi anak sing anak yang temboknya miring, anak yatim itu adalah keturunan ketujuh dari anak seorang yang soleh itu. Jadi sak turun-turunannya dilindungi karo Allah Subhanahu wa taala sampai dibangun temboke gratis itu. Itu apa? Itu karena Allah menjaga nggih, anak yang tidak punya orang tua ini, anak yatim ini dijaga, hartanya anak ini juga dijaga oleh Allah Subhanahu sampai mulai dari bapaknya yang sudah tingkat ketujuh itu. Nggih. Iya. Kan ning kono wa abuhuma sholihah nggih. Bapak dari kedua orang dari yatim ini adalah orang soleh itu. Sampai keturunan ketujuh jadi dilindungi karo Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita jadi orang soleh, kita bertakwa nggih, para ulama jangan takut nggih. Fala takhaf ala auladika. Ojo wedi tentang kehidupan anak-anak. Angger sampeyan wis bertakwa itu. Itu dijamin karo Allah Subhanahu wa taala, dilindungi gitu. Wala taj'ala nafsika nggih. Ojo wedi ambek awakmu dhewe. Innallaha sayakunu ma'aka. Allah akan selalu bersamamu, wa sayakunu hifdzan lidzurriyyatika, akan selalu menjaga keturunanmu. Idza qarabta nafsaka minhu, ketika kamu mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bertakwa. Sampai sebagian salaf nggih. Qala hadus salaf innila asillah, sesungguhnya aku benar-benar bermaksiat kepada Allah. Jadi sebenarnya wong nek wis ngerti ilmu, berbuat maksiat, itu mesti dia sadar nek dia maksiat. Yakin ndak? Yakin. Wong nek berbuat maksiat mesti sadar Pak nggih. Sadar dia itu berbuat maksiat tapi sembuh. Kan ngono, kadang nek wong sing imane rendah iku wis puloh-puloh sampean neraka sik ora ngono. Tapi dia pasti sadar itu tanda-tanda wong gak iman muni neraka sik ora. Nek iman jelas wedi neraka gitu loh. Nek iman jelas wedi neraka nggih. Jadi puloh-puloh kadang wong gak ngantek ngono. Iya. Jadi sebenarnya tahu nggih Pak Harjito mau apa pelira-pelira dia yang ngerti nek kudu dosa ngono. Mesti ngerti ora. Atine mesti ngingkari, ngene iki asline dosa ngono lho. Heeh, lagi iku jenenge manusia, bahkan para ulama juga seperti itu. Jadi di sini para ulama begitu nggih. Inilah asillah. Sesungguhnya aku benar-benar berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar itu. Contohnya Pak Eko bareng lho, Pak. Oh enggak, lakonnya Pak Harjito. Orang baik-baik. Lakonnya Pak Harjito kok.
Fa'aro nggih dzalika nggih. Fa'aro mongko ningali sapa ingsun dzalika ing mengkono-mengkono sebab berbuat maksiat. Jadi dia melihat nggih akibat dari dia berbuat maksiat itu nggih. Karena seorang ulama, seorang yang dekat dengan Allah ketika berbuat maksiat dia juga mempunyai yang namanya apa itu? Firasat yang kuat nih. Sehingga dia tertimpa sesuatu dia merasa itu. Setelah berbuat maksiat, aku benar-benar berbuat maksiat. Faradhalika fi huluki dabbatin nggih. Maka aku melihat nggih, dalika sebab maksiat tersebut fi huluki dabbati ing dalem akhlake nggih, perbuatane kendaraanku jadi. Kendaraane malah rewelan. Wa mraati lan bojoku. Bojoku ya rewelan itu. Bojone malah rewelan itu. Gara-gara dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kata para ulama, fa kaifa mako kaya apa nggih? Biman kelawan wong yuti kang taat sapa wong Allah ing Allah. Terus kaya apa akibate nek wong taat ning Allah? Pasti ada akibatnya, enggak mungkin tidak. Jadi kita sholat malam, kita zikir, kita baca Al-Qur'an pasti ada efeknya, enggak mungkin tidak. Itu harus diyakini ya, pasti itu harus. Nek sampean gak meyakini malas beribadah. Pasti ada efeknya nggih. Makanya di sini fa kaifa biman yuti Allah wa yattaqihi, bagaimana nggih? Terus bagaimana efeknya terhadap orang yang taat kepada Allah dan orang yang bertakwa kepada Allah SWT? Efeknya pasti besar gitu. Karena berbalikan berbuat dosa ada efeknya, berbuat taat, berbuat takwa ada efeknya. Innahu apa itu? Innahu sesungguhnya yang demikian itu yakni apa itu? Berbuat takwa, taat kepada Allah la yaro. Itu pasti akan melihat orang tersebut atharodalika ing labeti. Labeti apa? Ing athari, ing bekase, ing akibate gitu loh nggih. Jadi dia pasti akan melihat akibatnya nggih fi nuril qalbi, di dalam cahaya hatinya. Hatinya pasti akan terang ketika dia beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, ikhlas bener, hati itu akan damai, akan terang itu. Nganti ono bid'ah langsung krasa. Ono apa-apa, ono maksiat langsung krasa, iki gak bener, iki bener, iki gak bener, bisa dia itu. Wa barakati rizki, dan rizkinya barokah nggih. Barokah rizki barokah sak pira-pira cukup nggih. Bahkan iso luweh cithik lah nggih. Wa salamatil ahli wa dzurriyyati, dan berakibat selamat nggih keluarga dan keturunannya nggih. Pesannya para ulama, fala taslim, maka janganlah menyerah nggih, iki kaya semangat ya. Wala tat'af, dan jangan merasa lemah. Wala tataroddad, dan jangan ragu bal. Balik bahkan iktarib merko ning Allah, bertakwalah minallahi wa tub ilaih, dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasik, dan yakinlah nggih biannahu, bahwasanya Allah iku la yukhayyibu, Allah tidak akan menyia-nyiakan nggih man, kepada seseorang akbala nggih yang kembali sapa wong alaihi ing atase Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyia-nyiakan nek awak gelem kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan diopeni nggih. Pasti akan ada efeknya. Kemarin ya, kita